Jadi komunis Indonesia DNID itu afiliasinya ke RRC, Republik Rakyat Cina. Sudah ada poros waktu itu zaman Bung Karno itu 3 poros, Jakarta, Pyongyang, Peking. Nah, jadi memang kita ke Peking, bukan ke Soviet, walaupun sama-sama komunis. Dan ada rekaman videonya. Saya lihat itu lama sebelumnya saya lihat bahwa DNID itu naik pesawat terbang ke Cina, disambut oleh Zhou Enlai, itu presiden Cina waktu itu. Dan itu yang kedua adalah Deng Xiaoping, presiden sebelum ini. Dipeluk itu. Kita tidak bisa bayangkan kalau komunis berhasil memberontak, presiden Indonesia DNID, presiden Cina Deng Xiaoping. Jadi apa ini negeri ini? Takdir Allah berkehendak lain. Pemberontakan yang dilakukan oleh Aidit dan kawan-kawan gagal. Kemudian kalaulah Pak Harto itu betul PKI, gembong PKI, pasti 32 tahun Pak Harto jadi presiden, Indonesia sudah mengarah ke PKI, minimal bau-bau PKI. Nyatanya kan tidak, murni Pancasila, anti PKI, anti komunis. Kalau saya bilang PKI artinya komunis. Kemudian yang kedua, kalau betul Pak Harto gembong komunis, gembong PKI, pastilah anak-anak PKI yang sekarang ini, termasuk anaknya Aidit, termasuk yang bangga jadi anak PKI itu, tulis buku itu, Ripka Ciptaning dan lain-lain itu, mestinya bergabung ke partainya Pak Harto, akrab dengan keluarganya Pak Harto. Kenyataan anak-anak PKI ini sekarang bergabung di partai mana sekarang ini? Apa partai yang dekat Pak Harto atau partai yang mana? Coba buka mata kita besar-besar. Ini apa mutarbalikan PKI? Ya saya pokoknya ini kita dengar aja, kita lihat. Kalau betul Pak Harto ini gembong PKI, dalang PKI, pasti anak-anak PKI yang 28 kursi itu yang sekarang katanya 20 juta sampai 15 sampai 20 juta menurut Ripka Ciptaning di TV swasta, saya dengar lagi langsung dia bicara ada 15 sampai 20 juta kader anak-anak PKI. Komunis PKI bisa dibubarkan, tapi ideologi komunis tidak bisa dibubarkan. Ada 15 sampai 20 juta anak-anak komunis yang siap bangkit kembali. Nah mereka itu pasti berafiliasi ke Soeharto, ke keluarga Pak Harto, ke partainya Pak Harto, Partai Golkar. Kalau sekarang ada partai berkarya kan kenyataannya kan ke partai yang lain. Ini kan nggak masuk akal masa gembong PKI ditinggalkan oleh anak-anak PKI. Dan yang ketiga alasan Pak Harto itu tidak mungkin gembong PKI karena intelijen Menpangat waktu itu S. Parman itu tak pernah memasukkan Pak Harto itu dalam golongan PKI. Kalau Subandrio dan lain-lain itu masuk. Sehingga ketika Nasution lolos dari pembunuhan Jenderal Abdul Hari Nasution, beliau mencari perlindungan itu ke kantornya Pak Harto, menjumpai Pak Harto. Kalau dia PKI Nasution pasti sudah tahu dia Jenderal bintang 4, masa dia nggak tahu tentara-tentara yang berafiliasi ke komunis, ada intelijen dia kok. Suprapto, Mayor Jenderal Suprapto, S. Parman itu kan tahu. Nyatanya Jenderal Abdul Hasan Nasution minta perlindungan sama Pak Harto, yakin Pak Harto itu tidak membunuh. Kalau memang Pak Harto komunis, Nasution datang berdua-dua, tinggal dor aja mati, nggak ada bukti, tanam aja di belakang markas Kostrad itu. Nggak ada yang tahu Nasution dibunuh sama Pak Harto. Kalau Pak Harto memang PKI. Nah, ini kan harus dibuka akal sehat kita agar kita ini terlindung daripada bahaya komunis gaya baru yang memutarbalikkan fakta ini. Sangat berbahaya bagi orang-orang yang tidak cerdas. Nah, setelah PKI habis, selama 32 tahun PKI tidak punya panggung di Indonesia. Bahkan anaknya aja nggak bisa jadi pegawai negeri. Screening, saya itu jadi pegawai negeri tahun 86. SK saya keluar 87. Saya itu tesnya 9 kali tes kemampuan bahasa Indonesia segala macam, tahanan negara, ketahanan segala macam. Tes terakhir itu saya menghadap Kasospor. Ada 3 orang staf di situ yang memeriksa berkas saya, ada nggak bau-bau komunis. Ke atas, ke samping, ke bawah diperiksa. Artinya 32 tahun komunis tidak punya panggung. Tapi kemudian pada tahun 1998 terjadi reformasi itu, 1999 tahanan-tahanan politik dibebaskan oleh Bapak Profesor Dr. Habibie sebagai presiden pengganti Pak Harto. Tahanan-tahanan politik Islam yang di komando jihad dan lain dibebaskan,
Tapi tahanan-tahanan PKI juga dibebaskan. Nah inilah mulai terjadi kerancuan-kerancuan. Subandrio, tokoh PKI yang dipenjara, itu di pengadilan militer waktu ditanya, Anda PKI? Dia bilang, tidak, saya orang Islam, orang KTP saya Islam, saya udah naik haji kok. Jadi PKI itu naik haji, KTP-nya Islam. Kemudian auditor militer bertanya, Anda Islam? Islam. Sholat subuh berapa rakaat? 6 katanya. Ini kualitas PKI. Dan ketika di penjara, saya itu masih ingat betul siaran TVRI ketika Subandrio kawin di penjara, menikah di penjara, ya di Cipinang penjara kawin, disiarkan di TVRI. Saya melihat itu siaran langsung itu, diwawancara. Dia bilang apa? Saya itu bersyukur, alhamdulillah, saya masuk penjara itu ya jadinya saya ngerti agama. Kalau saya dulu mati dulu masuk neraka loh. Begitu kayak ngomongnya begitu. Alhamdulillah saya masuk penjara, saya belajar ngaji, udah bisa baca Quran. Yang sekarang saya menikah, ya saya itu bersyukur bisa belajar agama, dulu nggak tahu agama. Tobatlah kira-kira begitu. Begitu keluar dari penjara ngarang buku bahwa PKI itu korban, bukan pelaku pemberontakan. Nah, saya pernah berdialog dengan Abang Anda AM Fatwa yang ketika itu di penjara juga. Di zaman Orde Baru, beliau sempat berbicara dengan Kamaruzzaman, ya, salah satu pentolan PKI, dan mengatakan memang PKI memberontak. Kamaruzzaman itu mengatakan iya. Padahal dia nggak setuju, nunggu sebentar lagi, belum mateng, tapi Aidit waktu itu nggak sabar melakukan pemberontakan itu, dan akhirnya habis, gagal pemberontakan itu. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa PKI itu memang komunis itu yang berontak adalah dari buku yang dikarang oleh Manai Sofyan, ya, siapa menabur angin akan menuai badai. Ini orang tua kandung dari Sofan Sofyan, anggota DPR RI dari fraksi PDI yang wafat ketimpa motor gede waktu jalan naik motor gede ke Jawa. Jadi Manai Sofyan menulis satu buku, siapa menabur angin menuai badai. Di situ dia ceritakan bahwa setelah PKI memberontak dan menguasai RRI, Letnan Kolonel Untung itu membuat pengumuman propaganda. Jadi dari dulu itu sudah ada memang propaganda PKI ini, komunis ini. Apa yang dia umumkan di dalam buku Manai Sofyan itu, dan bapak saya memang ceritakan pada saya itu dari siaran radio RRI. Begini ceritanya. Untung mengumumkan bahwa Dewan Revolusi telah menguasai RRI, menguasai negara Indonesia, maka didukung oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh nasional. Di antaranya Ria Kudu, Brigadir Jenderal Ria Kudu dari Lampung. Ini bapaknya kandung daripada Jenderal Ria Mizat Ria Kudu, mantan Kasat ketika zaman Ibu Megawati. Jadi Jenderal Ria Mizat Ria Kudu ini punya bapak namanya Brigjen Ria Kudu. Itu masuk dalam pengumuman Untung di RRI bahwa Ria Kudu ini PKI, komunis yang mendukung gerakan pemberontakan G30S PKI menurut kita, Gestok menurut Bung Karno. Kemudian paman guru saya, Syekh Sirajuddin Abbas, Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah, pernah jadi menteri juga zaman Bung Karno. Itu disebut sebagai tokoh agama yang komunis. Ini propaganda sesat, fitnah yang dilakukan oleh komunis PKI. Jadi dari dulu memang kerjanya begitu, memutarbalikkan fakta. Sehingga kalau sekarang diwaspadai ini komunis akan memutarbalikkan fakta sebagai korban dan sebagainya, itu jangan dibilang tidak ada. Jenderal Ria Mizat Ria Kudu mengatakan, kalau ada orang mengatakan, waktu itu beliau Menhan, kalau ada orang mengatakan PKI komunis tidak ada di Indonesia, PKI memang sudah bubar. Komunis tidak ada, berarti orang itu komunis. Terakhir saya tutup, ciri-ciri komunis yang perlu diwaspadai. Paham komunis yang pertama itu anti agama. Ada bilang, wah ini hari saya baca ini tulisan orang yang mengaku sebagai tokoh Ansor, pemuda Ansor, mengaku itu aktivis Ansor. Dia bicara, dia katakan apa? Aidit itu orang yang soleh, namanya Ahmad Aidit ini. Orang yang soleh, khatam Quran, rajin baca Quran, segala macam lah pokoknya. Hanya dibuat-buat ini oleh Pak Harto bahwa PKI komunis ini adalah jahat. Kalau memang Pak Harto yang buat-buat, bagaimana dengan komunis yang ada di Pol Pot, yang ada di Kamboja bunuh 3 juta orang, apa itu diinisiasi Pak Harto juga?
Komunis yang ada di Albania, komunis yang ada di Soviet, apa itu diinisiasi Pak Harto juga. Ini kan satu fitnah. Ciri-cirinya anti agama. Yang kedua, anti ulama. Pasti ulama akan dibujuk busuk-busukkan supaya apa? Supaya tidak diakui oleh umatnya, umat Islam. Yang ketiga adalah mereka ini suka adu domba. Itu selalu diadu domba. Ini dengan ini diadu domba. Sekarang ini kita kelihatan ini. P3 pecah, Golkar pecah, PKB sempat pecah, ya begitu, memang begitu, memang ada adu domba. Kemudian pemutar balikan fakta, seolah-olah PKI itu bagus, komunis itu bagus, menyusup ke pemerintahan, sebagaimana dulu Aidit itu buat upacara nasional komunis PKI, ulang tahun PKI di Gelora Senayan Jakarta, itu Bung Karno hadir, dan Bung Karno pidatonya mengatakan itu subur-suburlah PKI, subur-suburlah PKI. Itu dipendam video itu oleh Pak Harto. Mikul dhuwur pendem jeruk, nggak mau membuka aib atasan, simpen itu video, disimpan 32 tahun oleh Pak Harto. Sekarang muncul ini. Dulu saya tanya kenapa ini nggak terbongkar. Sudahlah, orang sudah wafat, kita tutup saja sudah. Begitu mulianya. Tapi itu sekarang diputar balikkan. Betapa dekatnya Aidit dulu dan kawan-kawannya dengan Bung Karno sehingga bisa mempengaruhi kebijaksanaan mereka memang menyusup. Kemudian apa? Kalau lemah bergabung di pemerintah, kalau udah kuat akan memberontak. Terakhir ciri-ciri komunis itu, mereka tuh suka maksiat. Dulu kalau Masumi bikin acara Maulid Nabi malam hari ini tablik akbar, besok paginya PKI bikin joget-joget, kledean. Genjer laki-laki perempuan joget. Atau malam yang sama, ini misalnya Muhammadiyah bikin tablik akbar nih tentang Maulid Nabi, nggak jauh dari situ mereka bikin panggung joget-joget, keledean kata orang Jawa itu. Memang dari dulu begitu. Mereka itu memang suka maksiat. Orang main judi difasilitasi, orang mabuk difasilitasi, karena bagi mereka nggak ada haram halal, kan mereka nggak mau beragama. Nah, kalau dikatakan mereka, oh kami ini komunis tapi kami beragama, alah, komunis Indonesia ini berafiliasi ke RRT, Republik Rakyat Cina, mereka nggak beragama. Makanya nggak heran kalau ada tokoh-tokoh Indonesia sekarang yang nggak percaya hari kiamat. Hari kiamat itu dongeng-dongeng aja gitu. Itu hanya ramalan-ramalan saja. Udah kelihatan mereka nggak suka agama. Nah, ini aja saya pikir maka kita wajib mewaspadai bahaya komunis. Sebab 7 yang saya sebutkan itu, anti agama, anti ulama, suka adu domba, pemutar balikan fakta, menyusup kemana-mana, kalau lemah bergantung pada pemerintah, kalau kuat memberontak. Yang ke-7 mereka suka kepada maksiat-maksiat. Alangkah bahayanya Indonesia yang berdasar ketuhanan Maha Esa, yang menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya 100%. Kalau ada satu kekuatan yang anti agama dan komunisme ini, dan alhamdulillah TAP MPRS nomor 25 masih berlaku sampai sekarang. Komunisme, ateisme, PKI, komunisme, ateisme, dan Leninisme dilarang di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.